Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat datang anak-anakku kelas 6 ya. Jumpa dengan Bu Kuliati dari kelas GMI 4 LPTK IAIN Ponorogo. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi kelas 6. Tema 4 tentang globalisasi dan subtema 2 tentang globalisasi dan manfaatnya pada pembelajaran yang pertama untuk muatan bahasa Indonesia dan IPA. Oke ya, langsung saja untuk materi kita yang pertama ya. Untuk bahasa Indonesia nanti kita akan belajar tentang mencari informasi penting dari sebuah teks eksplanasi. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang bagaimana cara menghemat energi listrik. Ya, untuk yang pertama ya selanjutnya ada definisi teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu fenomena alam, fenomena sosial, maupun fenomena budaya. Sebagai contoh fenomena alam seperti proses terjadinya tsunami, gempa bumi, gerhana bulan, pelangi. Dan untuk fenomena sosial, sebagai contoh ya, fenomena sosial yang berkaitan dengan masyarakat atau kehidupan manusia. Seperti pengangguran, macet, ya mungkin demo. Nah, selanjutnya, ciri-ciri teks eksplanasi. Ya, perlu anak-anak ketahui, tidak semua bahan bacaan itu termasuk ke dalam teks eksplanasi. Karena teks eksplanasi memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama, memuat informasi yang bersifat fakta. Namanya fakta, sesuatu yang real, benar-benar terjadi. Ya, tidak dibuat-buat, nggak bersifat khayalan. Contoh yang keempat, ciri-ciri yang kedua, informasinya bersifat keilmuan. Namanya keilmuan, ilmiah. Bisa dibuktikan kebenarannya, karena ini nantinya sebagai wawasan atau ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa. Ya, jadi kalau kita ingin mencari tahu, katakan pelangi. Bagaimana proses terjadinya pelangi? Kok bisa ya? Setelah hujan reda kok ada garis-garis merah indah sekali yang melengkung di atas langit kita. Nah, coba kita cari tahu. Nah, ternyata kalian menemukan sebuah artikel. Nah, dalam artikel tersebut ada teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya pelangi. Nah, artikel tersebut bisa kita masukkan ke dalam teks eksplanasi karena menceritakan suatu fenomena. Dan fenomena pelangi itu memang benar-benar ada. Kemudian yang keempat, bisa dibuktikan kebenarannya. Ya, jadi sudah jelas sekali ciri-ciri yang pertama ini sangat sesuai sekali dengan ciri pada poin yang pertama. Informasinya fakta, namanya fakta, nyata, pasti bisa dibuktikan kebenarannya. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara menggali informasi penting dari sebuah teks eksplanasi? Caranya apa? Yang pertama dengan mencari kata kunci. Apa kata kunci itu? Kata kunci merupakan satu kata yang selalu diulang-ulang pada setiap paragraf. Ya, saya katakan contohnya ya ini, kucing. Kucing adalah hewan mamalia. Kucing termasuk hewan menyusui. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, sudah jelas sekali pada contoh beberapa kalimat yang sudah Bukul sampaikan tadi. Itu ada satu kata yang diulang-ulang. Apa itu kucing? Berarti sudah jelas sekali untuk mencari informasi penting dari sebuah teks itu ada satu kata kunci, yaitu kata yang selalu diulang-ulang pada setiap paragraf. Nah, cara yang berikutnya kita bisa mencari dari strukturnya. Nah, di sini sebagai contoh, ini ada sebuah teks eksplanasi tentang banjir. Ya, banjir itu bisa kita katakan fenomena alam. Apabila banjir tersebut memang murni karena peristiwa alam, katakan seperti di Jakarta ya, banjir rob, banjir karena meluapnya air laut sampai ke daratan. Kemudian bisa kita katakan sebagai fenomena manusia sosial. Apa itu? Ada yang mengatakan kalau banjir Jakarta merupakan banjir kiriman dari Bogor karena pola hidup masyarakat Jakarta sehingga sungainya dangkal. Nah, jadi banjir ini termasuk teks eksplanasi. Nah, pada sebuah sajian teks eksplanasi itu kurang lebih terdiri dari 3 atau 4 paragraf.
Kenapa? Karena struktur teks eksplanasi itu ada 3. Biasanya yang pertama, paragraf 1 itu selalu menjelaskan tentang topik. Jadi topik, masalahnya apa, intinya apa, itu ada di paragraf pertama. Kemudian diperjelas oleh paragraf yang kedua dan yang ketiga, di mana paragraf kedua dan ketiga merupakan deret menjelas atau pemaparan daripada paragraf pertama. Kemudian paragraf yang keempat merupakan penutup. Apa itu penutup? Penutup dalam teks eksplanasi itu berisi suatu kesimpulan. Kesimpulan ya dari semua paragraf yang sudah disajikan tadi. Lah, istilahnya apa kesimpulan itu? Bisa kita katakan sebagai interpretasi ya. Interpretasi, penutup atau kesimpulan sama maknanya ya, menjelaskan inti ya, kesimpulan dari sebuah teks. Kemudian yang selanjutnya ya, tadi itu pemaparan saya untuk materi bahasa Indonesia. Sekarang untuk materi IPA. Materinya apa tadi? Tentang menghemat energi listrik. Nah, sebelum kita ke penghematannya, ya kita harus cari tahu dulu konsepnya apa. Definisi dari energi listrik itu apa? Energi listrik merupakan salah satu bentuk energi yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber-sumber energi yang lainnya. Listrik kita kenal ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Wah, nggak bisa kita tanpa listrik. Nah, hal itu kenapa bisa menjadi sumber dari energi lainnya? Karena energi listrik itu bisa diubah menjadi berbagai bentuk energi lain. Saya contohkan setrika listrik. Nah, setrika itu adalah benda elektronik. Dia tidak akan punya kegunaan jika tidak kita sambungkan dengan sumber listrik. Ketika kita sudah colokkan pada sumber listrik, setrika akan mengalami perubahan apa? Panas. Jadi jelas sekali setrika merupakan contoh perubahan energi listrik menjadi panas. Ya. Selain itu, anak-anak, selain ada energi listrik, itu juga ada sumber listrik. Apa itu sumber listrik? Benda yang bisa menimbulkan arus listrik. Ya, ternyata untuk menyalakan suatu benda itu tidak hanya menggunakan listrik saja, kita bisa menggunakan apa? Satu, baterai. Ya, senter itu bisa nyala tanpa kita harus colokkan dengan sumber listrik. Pakai apa? Baterai. Nah, jadi dengan baterai tadi, energi dari baterai tadi, senter itu bisa menyala. Kemudian yang kedua, aki. Ya, aki atau akumulator. Ini merupakan sumber energi yang biasanya dipakai pada mesin, contohnya mesin kendaraan. Nggak mungkin kan kita pakai motor kemudian kita bawa sumber listrik lah, nggak bisa. Kemudian berikutnya adalah generator atau dinamo. Ini biasanya dia fungsinya adalah untuk menggerakkan suatu benda sehingga bisa menghasilkan energi listrik. Dinamo pada sepeda, ya, atau mungkin dinamo pada mesin jahit. Dulu mesin jahit yang masih manual, itu penjahitnya genjot pakai kaki cekak-cekak begitu ya. Sekarang dengan adanya dinamo, penjahit tersebut ya tinggal satu tekan pakai dinamo, wah sudah jalan itu mesin jahitnya. Oke, selanjutnya manfaat energi listrik. Apa manfaat energi listrik? Ternyata listrik itu memudahkan manusia dalam beraktivitas di kehidupan sehari-hari. Karena hampir setiap kegiatan manusia sekarang itu dibantu oleh alat-alat rumah tangga yang memanfaatkan listrik. Mesin cuci ya, yang begitu ribetnya kalau kita nyuci secara manual. Penanak nasi ya, masak nasi. Kemudian lampu penerang di saat malam hari. Bayangkan kalau kita malam hari nggak ada listrik, ya, gelap. Kita juga akan kesulitan melakukan aktivitas di malam hari tanpa adanya penerangan. Lah kemudian anak-anak di sini ada contoh ya, sudah jelas. Gambar pertama adalah setrika tadi untuk melicinkan baju. Yang kedua lemari es ya untuk membekukan, mendinginkan bahkan mengawetkan makanan dan minuman yang kita simpan di dalamnya. Rice cooker ya, memasak nasi. Kemudian mesin cuci. Ya, mesin cuci yang bisa kita manfaatkan untuk mencuci baju tanpa kita harus membilas, kasih deterjen, kucek-kucek, capek, ribet. Apalagi sekarang ada inovasi, mesin cucinya otomatis. Untuk bisa tahap pada proses pemberian deterjen sampai ke tahap pengering, kita nggak perlu memindahkan dari tabung satu ke tabung berikutnya. Kalau kita cuci manual kan kita membutuhkan paling tidak 2 atau 3 ember. Nah, kalau pas mesin cuci yang otomatis ini kita cukup satu tabung untuk semua proses mencuci sudah selesai.
Oke, yang selanjutnya, upaya-upaya apa yang harus kita lakukan untuk bisa menghemat energi listrik? Yang pertama, matikan seluruh alat listrik setelah selesai digunakan. Ya, waktu itu anak-anak di dalam kamar kan, gerak, kipasnya dinyalakan. Ternyata kalian mau pergi, sudah janjian sama temannya. Nah, cobalah lebih bijak ya, matikan dulu kipasnya. Setelah itu silakan keluar main sama temannya. Yang kedua, gunakan alat listrik seperti lampu yang hemat energi. Nah, sekarang ada inovasi, sudah nggak pakai bola lampu lagi. Apa itu LED? Lampu LED ini lampu yang dipercaya ya, sudah jelas ya, dia sangat hemat energi jika dibandingkan dengan jenis lampu yang lainnya. Yang ketiga, manfaatkan energi listrik dengan bijak. Tadi kalau memang sudah nggak perlu, sudah ya dicabut dari sumber listriknya. Yang keempat, gunakan sumber energi listrik alternatif. Apa itu alternatif? Alternatif artinya pengganti. Jadi kita sudah tidak membutuhkan energi listrik dari gardu induk PLN yang gede itu ya. Kalau sambungannya putus atau ada kerusakan terjadi pemadaman listrik ya. Sekarang tidak, ada energi alternatif. Apa saja energi alternatif itu? Satu, air. Kita bisa memanfaatkan sungai, waduk, bendungan yang sumber airnya melimpah dengan memiliki arus yang kuat untuk menggerakkan generator sehingga bisa dijadikan sumber listrik, ya PLTA. Kemudian yang kedua, ada angin. Kita kenal dengan istilah PLTB, pembangkit listrik tenaga Bayu. Ya, Bayu di sini bukan nama orang ya. Bayu di sini maksudnya adalah angin. Untuk PLTB wajib dipasang di tempat yang tinggi dan terbuka. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan kekuatan angin yang maksimal supaya turbinnya bisa gerak. Kalau turbinnya gerak bisa menghasilkan listrik. Kemudian yang ketiga, matahari atau yang kita kenal sebagai tenaga surya. Kita kenal panel surya. Panel surya yang menggunakan lempengan logam seperti ini ya. Ya, biasanya dipakai untuk lampu-lampu di jalan ya. Di desa saya sudah ada demikian. Jadi ada tiang gitu, ada lempengan besi di atasnya, logam di atasnya, nggak ada kabel. Kenapa demikian? Lampunya nyala-nyala kalau malam hari karena dia menggunakan sumber energi dari matahari, istilahnya adalah PLTS. Yang berikutnya, panas bumi. Panas bumi merupakan bisa istilahnya geotermal. Geotermal itu panas bumi yang bisa kita dapatkan dari tenaga panas gunung berapi. Jadi untuk PLTG ini, pembangkit listrik tenaga geotermal, hanya bisa diusahakan di tempat-tempat yang terdapat gunung berapi aktif ya. Kemudian yang berikutnya gelombang laut. Ya, gelombang laut ternyata bisa. Yang berikutnya adalah bahan bakar bio. Kita bisa memanfaatkan energi dari kotoran hewan. Ada juga biomasa, biodiesel, biogas yang bisa kita manfaatkan adalah saripati tumbuhan. Ternyata bisa. Lah, oke, anak-anak, itu adalah pemaparan materi ya dari Bukul. Semoga materi yang sudah Bukul paparkan bisa bermanfaat untuk anak-anak di dalam mempelajari subtema 2 pembelajaran 1 ini, globalisasi dan manfaatnya. Selamat belajar. Selalu jaga kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.